Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andi Wahyudi, SPD MPD selaku dosen mata kuliah pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan media game edukasi berbasis Android melalui model problem based learning pada muatan pelajaran IPA di sekolah dasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu ada bab 1. Bab 1 ini yang terdiri dari pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian. Untuk isi pendahuluan ini ada beberapa latar belakang, antara lain identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, asumsi keterbatasan pengembangan, manfaat penelitian. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi dari kajian teori, penelitian yang relevan, kegiatan pikir, serta hipotesis. Terus yang terakhir ada metode penelitian. Ini mencakup antara lain yaitu jenis dan pendekatan penelitian, model pengembangan, prosedur pengembangan, uji coba produk. Di sini dari hasil penelitian ini mencakup latar belakang masalah. Yang pertama dari model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, menurut Jose dan Well dalam Rusman, model pembelajaran ini merupakan suatu rencana atau pola yang digunakan dalam membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang. Model pembelajaran ini dapat dijadikan pola guru memilih model pembelajaran yang sesuai dan lebih efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang dapat siswa lebih aktif yaitu problem based learning atau biasa dikenal dengan PBL. Dan model ini biasa digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Nah, untuk mengembangkan media yang belum ada beberapa pengembangan media berbasis IT. Nah, menurut Kemendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses disebutkan bahwasanya media pembelajaran ini merupakan sesuatu yang berupa alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan. Nah, penelitian ini terdapat identifikasi masalah. Yang pertama, karena pengaruhnya rendah hasil belajar IPA yang diperoleh siswa kelas 4 SD negeri. Yang kedua, kurangnya mengoptimalkan pengembangan media pembelajaran. Dan yang ketiga, model yang digunakan oleh guru biasanya belum variatif. Nah, untuk penelitian ini terdapat batasan masalah antara lain yaitu mengenai membatasi masalah supaya mempermudah penelitian sehingga hasilnya tercapai penelitian dengan baik. Nah, hanya mengenai pengembangan media game edukasi berbasis Android dengan model based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 4 SD. Media ini juga didesain cukup menarik sehingga meningkatkan aktivitas siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah terutama pada materi sumber energi. Selain itu ada beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimanakah karakteristik media game edukasi berbasis Android dengan problem based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimanakah tingkah kelayakan game edukasi berbasis Android dengan problem based learning pada muatan pembelajaran IPA kelas 4 SD negeri. Yang terakhir ada bagaimanakah keefektifan game edukasi berbasis Android dengan problem based learning pada muatan pembelajaran IPA di kelas 4 SD negeri.
Selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik desain media game edukasi berbasis Android. Yang kedua, menguji kelayakan media game edukasi berbasis Android. Yang ketiga, menguji keefektifan game edukasi berbasis Android dengan problem based learning pada muatan pelajaran IPA kelas 4A sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, melalui media yang dikembangkan yaitu media game edukasi, termasuknya menjadi multimedia interaktif yang mengacu pada penggunaan perangkat teknologi informasi seperti handphone dalam pembelajaran serta pengajaran. Selain itu ada media pembelajaran game edukasi yang dikembangkan menggunakan Adobe Flash CS6. Media pembelajaran game edukasi berbasis Android ini juga dikembangkan dalam muatan IPA tema Kaya Negeriku dengan materi sumber energi. Nah, dalam spesifikasi pengembangan produk sendiri terdapat asumsi keterbatasan pengembangan, antara lain media yang dikembangkan hanya dibuat pada pembelajaran IPA sumber energi. Mengenai pengembangan media game edukasi dengan model problem based learning pada muatan pelajaran IPA, media ini didesain cukup menarik sehingga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah pada materi sumber energi. Untuk itu kita dalam penelitian ini cukup dalam pemanfaatan pengembangan media game ini tersendiri terdapat beberapa manfaat pengembangan yang kita kembangkan. Yang pertama, ada manfaat pengembangan bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah juga. Di antara lain yang pertama ada bagi siswa. Hasil penelitian ini dapat membantu siswa lebih mudah menerima materi pelajaran sehingga meningkatkan daya tarik siswa. Yang kedua, untuk bagi guru sendiri, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menyampaikan muatan IPA baik secara efektif maupun secara efisien. Yang ketiga ada bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang penggunaan media yang menarik dan menyenangkan dalam pembelajaran muatan IPA di sekolah dasar. Kita lanjutkan mengenai kajian pustaka. Ini yang terdapat antara lain kajian teori yang mencakup terkait dengan variabel yang diteliti serta memberikan gambaran batasan dari teori-teori yang digunakan sebagai dasar dilakukannya penelitian. Yang pertama, penelitian yang relevan. Menurut Dian Wahyu Putra tahun 2016 dengan judul Game Edukasi Berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk anak usia dini. Penggunaan ponsel pintar seperti smartphone, iPad, tablet, PC, dan lain jenisnya dalam kehidupan sehari-hari semakin marak. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka pikir. Kerangka berpikir ini dalam penelitian pengembangan ini berawal dari permasalahan yang ditemukan di sekolah, yaitu mendidik menggunakan media yang sederhana dalam penyampaian pembelajaran sumber energi. Meskipun sudah memanfaatkan teknologi, namun belum maksimal pendidik dalam menyampaikan media game pembelajaran, yaitu yang berupa PowerPoint, buku paket, dan lembar kerja peserta didik atau biasa yang disebut LKPD. Nah, yang terakhir ini ada hipotesis. Dalam hipotesis ini perkembangan teknologi saat ini cukup berkembang dengan cepat. Bagi yang tidak siap akan perkembangan teknologi akan jatuh dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang ada pada saat ini. Dengan karakteristik model pembelajaran ini dapat mengembangkan percaya diri, tanggung jawab,
aktif, berinisiatif, serta mampu memecahkan masalah secara mandiri. Untuk itu bisa disimpulkan bahwasanya dalam penggunaan problem based learning ini cukup mendorong peserta didik untuk fokus terhadap masalah yang harus diselesaikan. Di antaranya karakteristik model pembelajarannya itu sendiri. Selanjutnya di sini ada di bab 3 mengenai metode penelitian. Untuk penelitian ini dilakukan penelitian pengembangan research and development atau biasa disebut R&D. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan agar menghasilkan suatu produk serta menguji keefektifan produk tersebut. Oleh karena itu, dalam pengembangan ini digunakan peneliti dalam mengembangkan suatu produk pembelajaran, di antaranya yang itu berupa game edukasi berbasis Android. Jenis penelitian ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran game edukasi berbasis Android. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengkombinasikan antara model pengembangan sama prosedur pengembangan. Menurut Sugiono tahun 2013 menjelaskan bahwasanya penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu produk atau metode penelitian yang digunakan dalam menghasilkan suatu produk tertentu sehingga dapat menguji keefektifan dari produk tersebut. Selanjutnya ada prosedur pengembangan ini. Yang pertama, research and information collection atau studi pendahuluan. Menurut Borg and Gall dan Sugiono menyebutkan bahwa studi pendahuluan ini pengumpulan informasi penelitian dilakukan untuk meninjau kembali literatur yang relevan, sehingga penelitian yang dilakukan terdapat langkah-langkah meliputi analisis kebutuhan dan studi literatur. Langkah-langkah ini meliputi diantaranya ada planning atau tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan perencanaannya di antara lain pendefinisian keterampilan yang harus dipelajari serta perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran, dan uji coba kelayakan dalam skala kecil. Selanjutnya ada develop preliminary from a product atau pengembangan tahap awal. Pengembangan tahap awal ini membuat aplikasi game Android menggunakan software. Pengembangan aplikasi game ini biasa disebut konstruk 2, biasa digunakan dalam program lain seperti Photoshop sebagai program untuk membuat desain tampilan aplikasi game, sehingga dalam pemrosesan pembuatan desain ini dilakukan secara manual karena tidak menyediakan tool atau template khusus untuk desain tampilan games tersendiri. Selanjutnya ada primary field testing atau uji skala terbatas. Pada tahap ini penguji dilakukan secara berulang dengan validasi dari ahli baik media maupun materi. Yang selanjutnya ada main product revision atau revisi hasil uji lapangan terbatas. Penelitian ini melakukan revisi dalam menyempurnakan produk dalam pengembangan sehingga prosesnya yang dilakukan didapatkan hasil pengujian lapangan yang terbatas dengan perbaikan-perbaikan yang sesuai saran yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada manifold testing atau uji skala luas. Pada tahap ini mencakup keefektifan produk, memberikan kontribusi pengetahuan baru serta memunculkan pertanyaan baru mengenai variasi karakteristik peserta didik. Yang ketujuh ada operational product revision atau revisi hasil uji coba skala luas. Dalam penelitian ini dilakukan hasil uji lapangan skala luas dengan memperbaiki kelemahan produk.
berdasarkan saran-saran dari uji coba. Terus yang kedelapan ada operational field testing atau uji kelayakan. Pada tahap ini meliputi uji keefektifan dan adabilitas produk dan uji keefektifan dalam adabilitas desain produk. Yang kesembilan ada final product revision atau revisi produk akhir. Revisi ini dilakukan setelah mendapatkan saran dari hasil uji lapangan, sehingga disempurnakan dalam pertanggungjawaban keefektifannya. Hasil dari revisi ini menghasilkan produk yang memiliki nilai generalisasi. Nah, yang terakhir ada dissemination and implementation atau diseminasi dan implementasi produk akhir. Pada tahap akhir ini penelitian dan pengembangan ini sendiri beranggapan bahwa ada langkah penting dalam pelaksanaan, yaitu kegiatan memunculkan ide atau gagasan. Yang kedua ada tahap pengembangan, terus yang ketiga ada coba produk, terus ada tahap validasi, sehingga penelitian dan pengembangan ini yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Nah, terus selanjutnya ini ada uji coba produk. Dalam uji coba produk yang pertama ada pembuatan instrumen yang biasa dilakukan validasi ahli media, serta instrumen yang diberikan ini kepada validator untuk divalidasi produk yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki produk. Yang kedua, melakukan validasi kepada ahli media dan ahli materi untuk dikoreksi sehingga hasil yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi. Terus yang ketiga ada tahap selanjutnya ada validasi oleh ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kevalidan dari media game edukasi ini. Dengan mode PBL dilakukan validasi, dilakukan revisi media sehingga dapat diperbaiki dan dapat dilakukan uji coba skala kecil. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini diantaranya menggunakan metode angket, wawancara, serta dokumentasi. Cukup sekian hasil presentasi yang dapat saya paparkan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.